Hai semuanya, selamat datang kembali di Ning ID. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film sejarah mengenai pembuatan abjad pertama Korea dan almanak astronomi pertama Korea. Tanpa basa-basi lagi, inilah cerita alur filmnya. Perwakilan Kaisar Ming datang ke Joseon membawa surat dari Kaisar Ming. Kaisar Ming meminta agar Raja Joseon untuk menyerahkan dan membakar semua hasil penelitian astronomi dan menghancurkan semua peralatan yang telah dibuat. Mereka juga meminta agar menyerahkan orang yang telah membuat penemuan itu untuk diserahkan ke Kaisar Ming karena dianggap telah mencuri peralatan dari Kaisar Ming. Dengan berat hati, Raja Joseon akhirnya membakar penemuan astronomi itu dengan tangannya sendiri. Di tengah turunnya salju yang dingin, beberapa budak berjalan memasuki kerajaan Joseon. Budak-budak ini ditugaskan membawa buku untuk Yang Mulia Raja. Namun, beberapa buku yang dibawa ternyata telah basah dan rusak terkena hujan dan salju. Karena takut raja akan marah, mereka berusaha memperbaikinya. Petugas kerajaan yang berada di sana meminta seorang budak untuk menggambar lembar buku yang telah rusak. Budak itu bernama Jang Yong-sil. Jang Yong-sil telah menggambar gambar jam air dengan menggunakan gajah, dan Paduka Raja sangat tertarik dengan hal itu. Paduka Raja meminta Jang Yong-sil untuk menjelaskan gambar yang dibuatnya. Paduka Raja bertanya, apakah ia bisa membuat alat itu secara nyata? Jang Yong-sil pun menyanggupi keinginan raja dan segera bergegas membuatnya. Hingga suatu hari alat itu benar-benar terwujud. Jang Yong-sil seorang budak yang sangat cerdas. Ia mampu membuat jam air pertama di kerajaan Joseon. Hal itu membuat Paduka Raja sangat gembira. Karena kecerdasannya, Jang Yong-sil yang dulunya seorang budak diangkat derajatnya oleh raja menjadi bagian dari Biro Astronomi dan ia dinobatkan sebagai ilmuwan tingkat 5. Kerajaan Joseon adalah kerajaan yang sangat bergantung pada kerajaan Ming. Mereka belum memiliki penetapan waktu mandiri dan juga belum memiliki kalender astronomi. Itulah mengapa Yang Mulia Raja memiliki impian untuk membuat kerajaan Joseon benar-benar berdiri di atas kaki mereka sendiri. Raja menginginkan agar Joseon bisa memiliki semua peralatan astronomi yang mandiri. Raja Joseon saat itu yang bernama Lee Du adalah seorang raja yang sangat mencintai astronomi. Beliau sangat suka membaca, bijak, dan bermimpi besar. Dengan memiliki peralatan astronomi, mereka bisa mengetahui kapan hujan turun. Tentu saja, hal ini akan sangat membantu masalah pangan di Joseon. Karena itulah Yang Mulia Raja mengangkat status sosial Jang Yong-sil yang seorang budak. Paduka Raja berharap agar Jang Yong-sil mampu membuat bola dunia Joseon. Jang Yong-sil menyanggupi keinginan raja. Ia sangat bekerja keras hingga akhirnya ia mampu berhasil membuat model bola dunia Joseon untuk pertama kalinya. Kaisar Ming yang tidak bisa menerima kemajuan penemuan di kerajaan Joseon meminta agar semua peralatan dan hasil penelitian astronomi untuk dihancurkan.
karena mereka telah dianggap mencuri hal itu dari Kaisar Ming. Namun kondisi Joseon sangat lemah dan tidak mampu melawan perintah dari Kaisar Ming. Terutama para menteri kerajaan yang terus mengingatkan agar Paduka Raja jangan sampai melawan Ming, karena mereka sangat tergantung pada Ming. Mereka harus segera mengikuti perintah dari Ming dan harus segera mengirimkan Jang Yongsil ke Ming karena telah membuat peralatan itu. Raja sangat kecewa dengan para menteri yang tidak pernah mendukung impiannya. Ia memutuskan untuk pergi beristirahat di istana Incheon. Jang Yongsil akhirnya ditahan dan akan dikirim ke Ming. Meski semua orang tahu bahwa ia tak pernah mencuri dari manapun. Namun tidak ada yang bisa dilakukan karena itu adalah perintah dari Kaisar Ming. Flashback ke masa lalu. Jang Yongsil tengah mengunjungi raja. Ia melihat raja sedang membuat beberapa alfabet huruf yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Paduka Raja mengajarkan Jang Yongsil untuk menulis namanya sendiri menggunakan alfabet itu. Paduka Raja berkata bahwa salah satu tujuannya adalah membuat sesuatu yang kekal, agar tidak bisa diambil oleh negara lain, dan hal itu adalah alfabet ini. Jang Yongsil sangat takut ketika mendengarkan hal itu, karena memiliki alfabet sendiri adalah larangan bagi kerajaan Joseon. Paduka Raja bersama rombongan bergerak meninggalkan kerajaan Joseon. Di dalam perjalanan dengan hujan yang deras terjadilah kecelakaan. Roda tandu yang ditumpangi Yang Mulia Raja ternyata telah dirusak. Tandu itu terjatuh dan hancur. Yang Mulia Raja sangat marah karena ia mengetahui roda tandunya telah dirusak. Hal itu telah direncanakan untuk melukai raja. Jang Yongsil adalah orang yang merancang tandu raja. Ia kembali dicurigai telah merencanakan kecelakaan itu. Ia kemudian ditarik untuk kembali ke Joseon untuk diperiksa. Jenderal Cho, suruhan raja, bergerak cepat untuk mencari bukti dan menangkap siapapun yang terlibat dalam pemeliharaan tandu raja. Jang Yongsil dipenjara bersama 3 anggota pemeliharaan tandu lainnya. Jenderal Yi memanggil semua menteri untuk diinterogasi langsung oleh raja. Para menteri telah berkumpul di istana. Dae Sahun adalah menteri pemeliharaan yang pro dengan Ming. Dae Sahun bahkan berani mengirim Jang Yongsil ke Ming tanpa perintah dari raja. Raja mencurigai dialah orang yang mencelakai tandunya. Namun Dae Sahun menyangkal semua perkataan raja. Raja sangat marah dengan Dae Sahun hingga hampir membunuhnya. Semua menteri yang hadir meminta raja untuk mengampuni Dae Sahun. Menteri kerajaan malah menyalahkan Jang Yongsil yang membuat tandu raja. Perdana Menteri Yongsang mulai berbicara. Perdana Menteri meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Yang Mulia Raja. Ia mengatakan bahwa ia memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Perdana Menteri Yongsang berbicara berdua dengan raja, Perdana Menteri memperlihatkan raja sesuatu yang ditemukan di kamar Jang Yongsil. Itu adalah sebuah abjad huruf yang dibuat Yang Mulia Raja dahulu. Itu adalah huruf yang ada di dalam kotak kecil. Paduka Raja memiliki impian agar semua orang di Joseon bisa membaca dan menulis. Paduka Raja ingin menyebarkan impiannya dengan lebih cepat. Namun bagi Perdana Menteri, kemampuan menulis dan membaca adalah kekuasaan kalangan atas. Jika Paduka Raja memberikan kekuasaan itu pada semua orang, maka kalangan atas akan melawan raja. Dan tanpa dukungan kalangan atas, itu sangat mustahil untuk mewujudkan semua impian raja. Perdana
Perdana Menteri Yongzhang meminta Paduka Raja agar berhenti membuat abjad huruf. Maka Perdana Menteri akan mencari cara untuk menyelamatkan Jang Yongsil. Setelah pertemuan dengan Perdana Menteri, Raja menemui Jang Yongsil. Raja menjadi sangat prihatin dengan keadaan Jang Yongsil. Jang Yongsil adalah orang yang sangat berbakat untuk membangun masa depan Joseon. Raja sangat berterima kasih karena Jang Yongsil telah membuat penemuan yang hebat, dan Jang Yongsil telah menjadi sahabat yang sangat disayangi oleh Raja karena ia telah mewujudkan impian sang Raja. Raja meminta agar Jang Yongsil segera meninggalkan Joseon. Raja memberitahu Jang Yongsil bahwa Raja sendirilah yang merusak tandunya. Paduka Raja sengaja melakukan hal itu agar Jang Yongsil tidak jadi dikirim ke Ming. Jang Yongsil pun tertawa mendengar perkataan Raja. Namun ia akan tetap di Joseon dan akan menerima hukuman apapun. Jang Yongsil akan diadili dan dihukum dengan 100 kali cambuk, serta Jang Yongsil diberhentikan dari Biro Astronomi. Namun untuk mengakhiri drama dan melindungi Raja, Jang Yongsil mengaku bahwa dialah yang merusak tandu Raja dan meminta agar dibunuh. Raja sangat kaget dengan perkataan Jang Yongsil. Raja tak menyangka bahwa ia akan berkata demikian. Raja berjalan mendekati Jang Yongsil sambil meneteskan air mata, dan mereka berdua bertatapan hingga akhirnya mereka saling tersenyum. Tanpa harus berkata-kata secara langsung, Paduka Raja memahami tindakan Jang Yongsil. Jang Yongsil mengorbankan dirinya untuk melindungi Paduka Raja. Paduka Raja tidak perlu menyelamatkan Jang Yongsil dengan menaati permintaan dari Perdana Menteri. Jang Yongsil berusaha membuka jalan agar impian yang mulia Raja tetap terwujud dan tidak dihalangi oleh siapapun. Perdana Menteri Yongzhang telah menyusun rencana untuk menyelamatkan Jang Yongsil dan membuat perjanjian dengan Raja. Namun rencana itu akhirnya telah gagal karena Jang Yongsil telah mengakui semua tuduhan itu, dan Paduka Raja pada akhirnya akan mampu mewujudkan semua impiannya.